belajar tentang tugas-tugas gereja. Ada 3 panggilan gereja di sana. Ada diakonia marturia, dan satu lagi ada koinonia. Bapak Ibu, kita juga belajar tentang tujuan mempersiapkan gereja dan apa penghambatnya. Minggu lalu hambanya Evangelis Nabi telah menyampaikan bagi kita. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat apa dampak mempersiapkan masa depan gereja. Mari kita bersama melihat teks di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu, perikop di atas cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, teks kita akan renungkan di dalam tema dampak mempersiapkan masa depan gereja. Bapak Ibu, bagian teks ini dan perikop ini sudah sangat biasa atau familiar. Bapak Ibu begitu dekat dengan teks ini karena sering kali kita bicara dari teks ini. Dan Bapak Ibu tentu sangat mengerti dan mengingat betul bahwa teks ini menggambarkan bagaimana jemaat Kristen pertama-tama itu terbentuk, lahir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dampak mempersiapkan masa depan gereja itu berarti ada satu proses yang menjadikan gereja itu memiliki dampak di masa depan. Dan juga ketika mempersiapkan gereja itu memiliki juga pengaruhnya. Tentu semuanya ini tidak terjadi sangat instan begitu saja Bapak Ibu, tidak. Tentu ada runutannya. Sebagaimana di dalam teks yang kita baca, semua ini bermula dalam satu peristiwa yang besar. Pasca Pentakosta, oleh karya Roh Kudus, Petrus tampil di depan dan dia berkhotbah di depan banyak orang. Dan Alkitab mencatat ada 3.000 orang memberi diri waktu itu untuk bertobat dan dibaptis. Dalam pasal 2 ayat 40, 41, Bapak Ibu dapat melihat di situ bahwasanya Petrus tampil dengan kuasa, dengan keberanian. Dia ber-KPI di sana. Dia memberitakan nama Yesus. Dia menemplak hati orang yang mendengar. Dia menyadarkan orang tentang dosa. Dan hasilnya ada pertobatan. Bapak Ibu, itu kira-kira landasan, salah satu landasan dari kita sebenarnya ber-KPI Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagus ada orang yang bertobat karena itu tujuan daripada pemberitaan Injil. Namun untuk gereja itu berdampak, Bapak Ibu, tidak sebatas ada pertobatan. Apa arti dari pertobatan jikalau kita berhenti sampai di situ saja? Orang dibaptis, mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi setelah itu apa? Setelah itu adalah perlu bertumbuh, perlu dimuridkan, perlu bertekun Bapak Ibu. Ketika bertekun dalam pengajaran, sikap hidup diubah, tabiat diubah, karakter diubah, gaya hidup berubah. Ada sesuatu yang baru dicerminkan. Ada hasil daripada kita belajar firman, kita beriman. Bapak Ibu, lihatlah ayat 42 sampai 46. Bagaimana proses ini berjalan? Di sini ada yang disebut dengan pemuridan. Bagaimana pemuridan berjalan Bapak Ibu? Orang-orang percaya itu memberi diri dalam satu komunitas berkumpul, dan di situ para rasul berdiri mengajar mereka. Apa yang mereka ajarkan Bapak Ibu? Tiada lain pengajaran yang mereka terima dari Yesus selama mereka bersama dengan Yesus. Itulah yang disebut dengan pengajaran apostolik
atau pengajaran rasuli. Pengajaran rasuli ini Bapak Ibu, itulah yang kita warisi hari ini. Pengajaran para rasul mereka sampaikan kepada jemaat mula-mula. Dari para rasul diteruskan kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu Bapak Ibu, ada mereka yang adalah murid dari para rasul itu. Kita mengenal ada Polikarpus, ada Clement, dan ada orang-orang yang menjadi bapak-bapak gereja. Mereka pelihara, tidak ada yang mereka beritakan di awal gereja mula-mula selain daripada pengajaran para rasul. Benar, kemudian ada pengajaran-pengajaran lain yang menentang pengajaran para rasul. Disitulah nanti muncul dalam sejarah gereja konsili-konsili. Ada perpecahan, ada skisma. Namun sampai kepada kita hari ini Bapak Ibu, itulah yang gereja pelihara. Yang hamba Tuhan berbicara di mimbar ini adalah bagaimana ia terus menjaga pengajaran para rasuli, para bapak-bapak gereja sampai kepada kita hari ini dengan benar, dengan murni, kita tidak menyimpang. Itulah yang gereja jaga Bapak Ibu. Di tengah-tengah tantangan di mana hari ini ada muncul pengajaran-pengajaran yang begitu menyesatkan. Kelihatan menarik, di sini komitmen gereja diuji. Maukah kita setia kepada pengajaran para rasul, pengajaran kebenaran Alkitab? Maukah kita menjunjung tinggi itu, atau kita tergoda untuk tertarik hanya karena kita bisa tertawa dari mimbar ini, hanya karena kita senang oleh karenanya, tetapi sama sekali tidak membuat kita bertumbuh. Bapak Ibu, pada akhirnya apa yang terjadi dari jemaat mula-mula ini? Perhatikan Bapak Ibu, dampak yang luar biasa terjadi kepada mereka. Ada gaya hidup baru. Apa gaya hidup yang baru Bapak Ibu? Di sini mereka digambarkan saling memperhatikan, saling mempedulikan. Ada yang berkorban demi orang lain dalam komunitas mereka. Kenapa ini penting? Sepertinya sepele Bapak Ibu, tetapi tidak. Ini dicatat karena ada maksudnya. Begini Bapak Ibu, di masa itu, di kebudayaan masa gereja mula-mula ini, belas kasihan, kepedulian bukan sesuatu yang dimotivasikan untuk dilakukan. Orang-orang tidak terdorong, tidak dimotivasi untuk menyatakan belas kasih kepada orang lain. Tidak. Pada masa itu Bapak Ibu, banyak orang-orang di dalam kekaisaran Romawi yang juga di dalamnya ada orang-orang yang berpandangan dari pandangan filsafat Yunani. Mereka menganggap belas kasihan bukan sesuatu yang harus mutlak untuk kita kerjakan, karena pandangan dunia mereka membentuk pikiran dan tindakan mereka. Sehingga di masa itu Bapak Ibu terbiasa melihat orang sakit yang tidak disembuhkan dibuang ke satu pulau. Di masa itu terbiasa untuk melihat orang tua renta yang tidak punya keluarga, tidak bisa disembuhkan, mati sendirinya. Jadi tidak ada kepada mereka untuk mengatakan bagaimana untuk menyelamatkan dia, bagaimana untuk menolong dia. Belas kasih bukan sesuatu yang dianjurkan, yang sebagaimana tergambar dalam kehidupan kekristenan awal. Justru orang Kristen mula-mula menyatakan keterbalikan dari budaya itu. Di sana mereka, dalam komunitas mereka ada peduli. Mereka berbagi, memberi. Orang datang dari jauh, mereka memberi, mereka memelihara satu sama lain. Dan kemudian dari situlah muncul Bapak Ibu kegerakan yang disebut dengan kegerakan filantropis Bapak Ibu, di mana orang-orang memberi harta bendanya, cinta kasihnya untuk memelihara mereka fakir, miskin, janda, anak-anak yatim yang terabaikan, yang sakit Bapak Ibu. Di situ orang-orang Kristen menyatakan perbedaan dari kehidupan di masa itu. Bapak Ibu, itulah hasil daripada mereka masuk dalam komunitas baru, dalam iman percaya kepada Yesus, dibimbing di dalam pengajaran rasuli, ada kehidupan yang berubah, berbeda dengan masa itu orang-orang pada umumnya. Gaya hidup belas kasih dari jemaat mula-mula ini Bapak Ibu terus pada abad pertama, tahun ke-100,
tahun ke-200 terus dipelihara. Gereja Antiochia di Syria, gereja Koptik di Alexandria, gereja di Konstantinopel, Bapak Ibu, mereka peduli. Di Roma, di barat, mereka terus bergerak dalam kegerakan yang sama. Sehingga dalam teks-teks gereja purba, Bapak Ibu, di sana dilaporkan gereja di Antiochia memelihara 1.500 janda fakir miskin, mereka yang sakit. Terus menerus begitu juga gereja di Roma, di Konstantinopel, Bapak Ibu, di Alexandria. Ada kegerakan bersama yang tidak terjadi sebelumnya. Bapak Ibu, orang-orang sakit mulai dipedulikan. Dahulu di zaman Yesus, Bapak Ibu, ada satu kegerakan di dalam Kekaisaran Romawi mengadopsi budaya Yunani, yaitu penyembahan kepada dewa. Di dalam buletin kita, Bapak Ibu, ada namanya dewa Asklepius. Dewa Asklepius itu, Bapak Ibu, dewa penyembuh. Bapak Ibu kalau tahu dalam simbol kedokteran, di sana ada ular, ada sayap, dan ada tongkat. Tongkat dan ular itu adalah tongkat dewa Asklepius, Bapak Ibu. Dari situlah asal muasal kita melihat simbol-simbol dalam dunia kesehatan secara khusus dalam kedokteran. Dewa Asklepius ini disembah, dibangun kuil-kuil. Siapa yang sakit, yang begitu urgen, diharapkan dibawa ke sana. Lalu dia membayangkan dewa Asklepius itu datang, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Ada yang mengalami kesembuhan, tetapi banyak juga yang tidak. Di dalam kuil-kuil itu ada dokter-dokter, tabib-tabib, Bapak Ibu. Tetapi model pelayanan rumah sakit tidak ada. Tidak ada. Berjalan terus menerus, Bapak Ibu, sampai abad-abad pertama gereja. Siapa yang peduli kepada orang sakit? Siapa yang tolong mereka? Di dalam kuil dewa Asklepius, tidak bisa sembuh, akan dibuang ke satu pulau atau dibiarkan mati begitu saja. Mereka begitu menderita. Di saat yang sama, kepedulian yang berbeda dilakukan oleh gereja. Mereka menampung fakir miskin, janda, orang-orang sakit. Mereka berikan pelayanan. Semakin lama, tibalah pada abad yang keempat. Bapak Ibu, seorang yang disebut dengan Santo Bapak Ibu Basilius, dia adalah seorang ahli retorika, seorang yang pintar, profesional sebagai ahli pidato masa itu adalah jempolan, Bapak Ibu, elit. Orang kaya dapat uang, siapa pandai berpidato, berretorika, itu orang-orang yang terpandang. Bapak Ibu, ketika dia pergi ke Konstantin, dia menuntut ilmu di sana. Dia pulang dengan kesombongan. Saudara perempuannya menegurnya bahwa dia sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Dia insaf, dia sadar. Lalu dia terima Yesus, dia bertobat, kasih diri dibaptis. Sejak itu dia komitmenkan dirinya menjadi seorang biarawan. Dia pergi ke Mesir. Di sana dia lihat di dalam biara, Bapak Ibu, bagaimana orang-orang memberi diri harta benda mereka dengan menahan kenikmatan diri demi bisa tolong orang lain. Sejak dari sana, Bapak Ibu, dia pulang kembali, Bapak Ibu. Lalu saat dia pulang, dia berikan harta benda dia untuk tolong janda, tolong anak-anak yatim, tolong orang-orang sakit. Kegerakan semakin besar, gereja terlibat di dalamnya. Lahirlah institusi rumah sakit dalam peradaban dunia di masa itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihatlah, itulah peran gereja. Itu dampak gereja yang telah berproses dari abad-abad pertama. Bapak Ibu bisa lihat rumah sakit hari ini. Bapak Ibu, itu bermula bagaimana gereja dahulu berproses. Gereja hadir menjadi agen transformasi. Gereja hadir sebagai sentral perubahan di dalam kehidupan masyarakat dan sosial. Jadi Bapak Ibu, poin pertama, apa dampak mempersiapkan masa depan gereja? Adalah gereja menjadi sentral agen transformasi. Ayat 47a, dan mereka semakin disukai banyak orang. Apa maksudnya disukai banyak orang, Bapak Ibu? Komunitas itu memiliki gaya hidup yang menjadi daya tarik. Mereka yang sebelumnya ada di luar komunitas melihat, kenapa mereka berbeda? Kenapa gaya mereka kontras dengan budaya yang ada? Akhirnya Bapak Ibu, mereka masuk di dalamnya. Mereka turut daripada pengajaran para rasul.
Karena mereka sudah percaya, gaya hidup mereka berubah, kegerakan itu terus besar. Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan gereja di masa abad-abad pertama begitu besar pengaruhnya. Sampai daripada Kaisar Konstantinus, Bapak Ibu. Dia dalam satu pengalaman berperang, dia melihat salib Kristus di langit. Oleh karena bimbingan pada mimpinya itu, dia libatkan salib dalam perang. Dia kemudian menang. Pada tahun 1313, agama Kristen yang dahulu dipersekusi, dianggap ilegal, sering dianiaya, sekarang dibawa ke Kaisaran Konstantinus, Bapak Ibu. Gereja, agama Kristen menjadi agama yang sah, dibawa ke Kaisaran Romawi. Pengaruh yang luar biasa muncul dari gereja sampai kepada tahun 380 dibawa ke Kekaisaran Theodotus, Bapak Ibu. Gereja diumumkan sebagai agama negara. Luar biasa, Bapak Ibu. Itulah pengaruh gereja yang luar biasa di dalam kehidupan kekristenan yang luar biasa. Itu membawa pengaruh dampak yang dahsyat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bayangkan, Bapak Ibu melihat rumah sakit hari ini, Bapak Ibu melihat bahwa inilah tanda lahirnya, tanda hadirnya gereja di tengah-tengah dunia. Gereja telah menyatakan buah daripada kehadirannya, dampaknya, yaitu hadirnya institusi rumah sakit yang melembagakan perawatan yang pada zaman dahulu perawatan para dokter itu hanya didapat dalam kuil-kuil atau di dalam arena gladiator, atau hanya diakses oleh mereka-mereka yang kaya yang bisa menjadikan dokter itu budak. Jadi dalam zaman dulu, Bapak Ibu, dokter itu juga menjadi salah satu profesi di mana mereka jual diri jadi budak, karena mereka punya hak yang luar biasa ketika mereka bersama dengan orang yang menjadi tuan mereka. Jadi pada zaman dahulu dokter itu bukan satu profesi yang murah atau yang mudah ditemui. Itu sangat luar biasa. Tetapi kemudian dengan kehadiran gereja, pelayanan kesehatan itu hadir. Bapak Ibu, lihatlah ini, bahwasanya kehadiran gereja sungguh-sungguh membawa perubahan. Gereja menjadi pusat dan sentral sampai ke Kekaisaran Romawi sendiri, Bapak Ibu, dipengaruhi di masa itu. Meski nanti di kemudian, oleh karena keadaan ini juga gereja jatuh dalam masa kegelapan. Gereja, Bapak Ibu, dalam sejarahnya pernah ada noda yang hitam. Ada noda sejarah gereja yang begitu kelam, yang kadang kalau kita melihatnya sangat memalukan. Gereja pernah membakar orang-orang yang tidak mengakui otoritas gereja. Gereja pernah melakukan juga tindakan-tindakan yang di luar pikiran kita sebagai orang percaya. Kenapa mereka tega buat seperti itu? Gereja memiliki otoritas yang begitu besar, sehingga siapa yang menolak otoritas gereja disebut sebagai heretik, sebagai sesat, bidat, maka gereja akan menindak. Maka konsekuensi mereka dibuang, atau mereka pun bisa dibunuh, dibakar, Bapak Ibu, diasingkan dari gereja. Maka Bapak Ibu, reformator Martin Luther ketika dia memakukan dalilnya di Jerman, Bapak Ibu, 95 dalil itu, gereja memutuskan bahwa dia adalah heretik, dia adalah sesat, dia adalah bidat. Maka konsekuensi dia harus dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu, Luther tidak jadi dihukum mati karena ada temannya buat satu skenario konspirasi. Luther ini pura-pura dicuri, sehingga ketika gereja mencari tidak dapat Luther, katanya sudah dicuri. Maka Luther tidak sempat dibakar atau dibunuh sebagai konsekuensi hukuman dari gereja karena dia dinilai melawan gereja. Bapak Ibu, itu sejarah kelam gereja, kita belajar. Tetapi kita ingat dari sejarah awalnya, dari gereja mula-mula ini, jemaat Kristen pertama begitu punya pengaruh luar biasa dan dahsyat sekali. Dunia bisa diubahkan dengan hadirnya kekristenan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Bagaimana dengan kita di Kalimantan Barat? Perkenankan saya membaca satu riwayat bagaimana Injil datang ke Kalbar dan membawa perubahan bagi kita. Di dalam buku karya Kristus di Indonesia yang ditulis oleh Rutger Lewis, dia berkata begini: pada pemberitaan Injil di Kalimantan Barat dicatat bahwa dari awal pelayanan di Kalbar, di tiap-tiap tempat ada gereja yang dipakai sebagai ruang kelas.
Pondok-pondok dibangun dekat gereja sebagai tempat tinggal para pelajar untuk belajar. Kemudian pendeta Hari Pos mengungkapkan salah satu sekolah yang berhasil dikelola oleh 2 siswa praktik. Sekarang banyak anak yang dapat membaca dan menulis. Kami bersyukur karena mereka sekarang mengetahui isi Alkitab. Kemudian kami merencanakan untuk membuka 2 sekolah lagi untuk memberantas buta huruf. Karya Kristus di Indonesia halaman 211. Artinya apa? Ketika gereja datang ke Kalbar ini, banyak masyarakat kita buta huruf. Di situ gereja melihat kebutuhan dan tantangan. Gereja membuka gereja itu sendiri, membangun pondok-pondok di samping gereja, diberikan kelas-kelas untuk memberantas buta huruf. Berhasil Bapak Ibu. Memang kemudian sekolah-sekolah yang dirintis oleh gereja ini tergerus oleh hadirnya sekolah-sekolah publik oleh pemerintah. Tetapi dalam sejarahnya di Kalimantan Barat ini, kita sendiri, orang-orang tua kita terdahulu telah mengecap bahwa perubahan dibawa oleh gereja. Bukti bahwa gereja hadir sebagai sentral agen transformasi. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita hari ini Bapak Ibu. Apa dampak mempersiapkan masa depan gereja bagi kita hari ini? Kita akan melihat gereja yang menjadi agen perubahan, menjadi sentral transformasi. Bukan gereja diubah oleh dunia, tetapi gereja mengubahkan dunia. Bapak Ibu, terpikirkan kita betapa besarnya karya Tuhan di jemaat di GKI Immanuel ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dahulu, Bapak Ibu, gereja ini tidak seperti ini. Sekarang Tuhan beri karunia besar. Tuhan titip karunia-karunia besar dalam jemaat. Bapak Ibu, kita melihat ada PAUD yang berdiri. Gereja tidak selalu bisa melakukan segalanya, tetapi ada sarana-sarana yang telah dimungkinkan untuk gereja itu bisa terus melakukan pekerjaan besar. Hadirnya lembaga PAUD Immanuel telah memungkinkan anak-anak dalam jemaat ini. Bahkan dari anak-anak yang rindu mengakses pendidikan namun terhalang karena dana finansial, akhirnya bisa mengakses pendidikan Bapak Ibu. Bukankah itu yang telah kita kerjakan Bapak Ibu? Dalam beberapa tahun terakhir, pemuda telah ambil bagian, berkomitmen untuk menyediakan beasiswa bukan setiap tahun untuk anak-anak, meski masih dalam jumlah terbatas. Tahun ini, sekolah minggu kita Bapak Ibu, mengambil komitmen untuk menyediakan 1 beasiswa. Maka bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya keluarga, ingin masuk terkendala dengan hal finansial, Bapak Ibu ada harapan. Karena kenapa? Ada lembaga yang gereja lahirkan. Kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa kemudian lembaga ini ke depan akan menjadi besar? Kita melihat Katolik memiliki lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang luar biasa. Kita Kemah Injil sering kali kita autokritik dengan diri kita, bahkan kita sering dengar evaluasi diri. Kenapa GKI tidak bisa hadir lebih luas lagi dalam peran-peran yang menyentuh kepada kehidupan masyarakat sosial Bapak Ibu? Kita telah memulai dengan lembaga ini. Kepikiran enggak kita Bapak Ibu, untuk lembaga ini nanti ke depan kita akan jadikan yayasan yang memiliki skop yang lebih luas, dan orang-orang akan mau terlibat untuk bekerja sama bermitra dengan kita. Bapak Ibu, ini pikiran-pikiran yang telah Pak Gembala Sidang sendiri letakkan fondasinya bagi kita. Sekarang mau tidak kita menangkap dan ikut dalam kegerakan ini. Bapak-bapak BPJ, semua kita yang terlibat mendukung. Kita kemudian ditantang untuk meningkatkan pikiran dan aksi kita, reaksi kita kepada kebutuhan-kebutuhan sosial hari ini. Yang mana gereja ditantang untuk hadir di sana. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sedang mengurus surat rekomendasi di kecamatan. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan dia berkata, dia sedang urus apa? Rekomendasi. Saya bilang, kamu urus apa? Rekomendasi juga. Kamu perlu apa? Dia bilang, saya sudah dirikan yayasan. Saya bilang, dahsyat, kamu luar biasa. Bapak Ibu, dia bilang gereja tidak selalu bisa akses sumber daya di pemerintah atau di lembaga-lembaga lain. Tetapi dengan yayasan ini sekarang dimungkinkan saya memiliki akses untuk membangun gereja. Bapak Ibu, dia sedang merancang satu pelayanan untuk menampung anak-anak Bapak Ibu. Dan itu dimungkinkan karena yayasan terbuka luas dalam kerjasama. Bapak Ibu, mari kita berpikir bagaimana gereja yang sudah Tuhan karuniakan dengan segala sumber daya ini terus efektif, dan kita akan melihat masa depan gereja sebagai gereja yang menjadi agen transformasi. Apakah kita bersiap di dalamnya? Amin.
Bapak Ibu, karena apa? Karena itulah warisan kita bagi generasi ini. Warisan kita bagi masa depan gereja. Kita mengestafetkan pengaruh-pengaruh dari gaya hidup gereja mula-mula sampai kepada generasi kita hari ini, sampai kepada generasi kita masa depan. Bapak Ibu, ketika gereja sudah berada pada posisi ini, maka sedikit waktu bagi kita untuk memikirkan setiap persoalan, untuk membincang satu sama lain. Tetapi kita hanya akan sibuk membincang bagaimana gereja dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa pengorbanan Bapak Ibu dalam jemaat ini. Dan ketika itu berada dalam satu pengelolaan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, itu dahsyat sekali. Bapak Ibu, mari kita doakan bagian itu. Gereja boleh terus terlibat. Beberapa waktu yang lalu ketika ada pemuda kita internship di Sintang ini, mereka adalah dokter-dokter Bapak Ibu. Saya sharing kepada mereka, pikirkan suatu waktu kamu akan kembali di Sintang dan engkau akan buka pelayanan kesehatan di jemaat ini. Mungkin engkau akan tetapkan setiap hari Rabu ada pengobatan gratis dalam jemaat ini, karena ada dokter-dokter, para perawat-perawat, anak-anak Tuhan yang berdiri, yang mau berdampak bagi gereja, bagi jemaat. Bapak Ibu, kita di dalam jemaat ada banyak potensi sekali. Anak-anak muda kita telah dibentuk luar biasa. Kita tinggal bagaimana memikirkan ini, boleh berelaborasi, kita bersama-sama memajukan pelayanan ini. Sekarang Bapak Ibu, saatnya kita akselerasi. Kita sudah melihat karya-karya Tuhan, dan sekarang melihat tantangan zaman, perlu akselerasi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Dan yang kedua hari ini Bapak Ibu, gereja pertama tadi menjadi sentral agen transformasi. Dan yang kedua adalah gereja menjadi mercusuar pandu kebenaran di tengah dunia yang semakin kehilangan arah. Ayat 47b, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Pengajaran diberikan, orang melihat gaya hidup mereka, kebenaran itu menemplak banyak orang, dan semakin hari banyak orang menggabungkan diri. Artinya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan beri diri percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah dampak daripada gereja yang mempersiapkan masa depan. Dia menjadi pandu, mercusuar bagi mereka yang sedang mencari arti hidupnya, mencari tujuan hidupnya, mencari makna yang tertinggi. Hanya bisa terjadi kalau gereja tetap setia memegang pengajaran yang benar, meninggikan Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu, dalam satu peristiwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Ketika Yesus di Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-murid, menurut banyak orang, siapakah aku ini? Para murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu, Yesus hadir memberi pengaruh, tetapi orang mengenal dia sebagai salah satu daripada nabi-nabi hebat dari masa lampau. Bapak Ibu, orang bisa memberi penilaian kepada Yesus sebagai yang terhebat, tetapi ketika dia tidak mengaku bahwa Yesus adalah Mesias yang kepadanya orang diselamatkan, maka pengakuan yang terbaik, yang benar tentang Yesus tidak pernah tercapai. Hanya ketika gereja mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus bukan sekedar pemberi berkat, Yesus bukan sekedar pemasok mujizat, tetapi dia juru selamat, dia Tuhan, dia Mesias yang dinantikan itu. Yesus berada di Kaisarea Filipi, di mana dewa-dewa bangsa kafir sedang menguasai di masa itu Bapak Ibu. Di tengah-tengah dewa-dewa yang sedang mendominasi, Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Di tengah pengaruh para dewa, orang-orang kafir, orang mengenal Yesus sebagai nabi, salah satu nabi dari perjanjian lama. Itu lebih baik daripada mengatakan dia adalah dewa. Tetapi apakah itu pengakuan yang terbaik? Tidak. Orang mungkin mengatakan kepada kita, Yesus adalah pembuat mujizat, Yesus adalah pengadakan kesembuhan, sampai dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada pandu yang benar kepada orang-orang yang sedang mencari makna hidup di dunia ini. Kita harus mengatakan Yesus adalah Mesias yang sudah datang, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan gereja harus berkomitmen pada pemberitaan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam setiap KPI, kenapa kita terus berkomitmen menyuarakan itu? Karena hari ini gereja banyak menawarkan Yesus sebagai Indomaret,
sebagai pembuat mujizat, sebagai pelipat ganda berkat. Mereka sudah tidak menarik untuk mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa, Yesus membenci dosa, Yesus menyelamatkan. Yang orang mau katakan dan mau dengar hari ini, Yesus pemberi berkat, Yesus penyembuh, Yesus pengadaan mujizat. Bapak Ibu, itu yang baru minggu lalu Evangelis Nabet menyinggung kepada kita, bahwa banyak pembicara hari ini di media sosial mengatakan hal-hal yang menarik untuk kita share, tetapi itu bukan kebenarannya, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, mari juga kita terus belajar. Gembala Sidang memberikan kita sarana untuk terus belajar firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, ikuti pengajaran di gereja dengan benar. Kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu, respon terhadap pengajaran seperti ini tidak terlalu banyak. Kadang kalau kita mau share, berapa banyak orang mau share, mau tertarik untuk mengatakan, ini yang saya mau bagikan. Sedikit sekali. Tapi sekali ada oknum yang bicara persepuluhan, yang bicara berkat, wow, luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa dibagi berkali-kali, lipat sekali. Tapi saat ada orang hamba Tuhan tantang dosa, sedikit orang mau terlibat untuk menyebarluaskan. Bapak Ibu, maukah kita menjadi pandu kebenaran, mercusuar bagi mereka yang sedang bingung apa arti dan makna hidup? Bagaimana saya diselamatkan di tengah-tengah dunia ini? Bagi kamu anak-anak muda, maukah engkau menjadi mercusuar di masa depan? Bukan hanya masa depan, bahkan hari ini, untuk gereja terus memberi pengaruh bagi generasi kita. Bapak Ibu, kita baru saja mengadakan Bible Camp di tempat ini. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa gereja memfasilitasi itu? Bapak Ibu punya anak-anak, kita fasilitasi mereka untuk punya pengalaman rohani dari sejak kecil ini. Mereka mendulang pengalaman-pengalaman iman dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Mereka dibentuk, mereka kenal Yesus, kemudian mereka punya perilaku baru karena kenal Yesus. Bapak Ibu, gereja tidak menunggu mereka besar di masa depan, karena anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil itu adalah gereja hari ini, bukan gereja masa depan. Mereka gereja hari ini, mereka adalah agen yang Bapak Ibu bisa pakai hari ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa datang kepada Bapak Ibu bicara nama Yesus, mereka bisa bawa teman-teman mereka. Itu sebabnya terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan anak di tempat kita. Bapak Ibu memberi persembahan luar biasa. Tetapi ingat Bapak Ibu, saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa buahnya adalah anak-anak itu sekarang tahu terlibat dalam pelayanan. Salah satunya yang saya katakan tadi, mereka terlibat dalam beasiswa. Ketika ada persembahan misi, mereka juga tergerak. Dan Bapak Ibu, program 1 tahun ini, mereka bawa pulang celengan di rumah mereka. Mungkin ada anak-anak Bapak Ibu ya, bagaimana celengan mereka sudah penuh, mereka diajar 500 kah, 1000 kah dari sisa uang jajan mereka, mereka bisa kumpulkan. Mereka akan bawa ke gereja di akhir tahun. Mereka gunakan itu untuk apa? Untuk mereka terlibat bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, inilah dampak mempersiapkan gereja. Tidak hanya kita orang dewasa, sampai anak-anak pun dipersiapkan. Bahkan Bapak Ibu, di dalam kehidupan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang dipanggil dalam pekerjaan profesi Bapak Ibu masing-masing. Sekarang Bapak Ibu punya tantangan untuk menjadi mercusuar di tempat kerja Bapak Ibu, di kantor Bapak Ibu, di tengah banyak rintihan tentang keadaan negara kita hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sangat bisa membayangkan sering kali dalam doa, ketika Bapak Ibu punya dalam tantangan-tantangan tertentu, diperhadapkan dengan tantangan untuk ikut dunia atau ikut iman. Bapak Ibu, tidak mudah bagi Bapak Ibu, bukan? Tetapi inilah kesempatan Bapak Ibu untuk memilih jadi mercusuar, menjadi pandu di tengah-tengah dunia ini. Terkadang memilih berbeda, itu buat sulit, buat susah sekali. Tetapi kita telah belajar dari gereja Bapak Ibu, dari sejarahnya, dengan melewati berbagai kesulitan, gereja terus menjadi agen sentral perubahan, transformasi di jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini, kalau gereja ini bisa menjadi pandu dan mercusuar bagi dunia ini, itu bukan karena gagah dan perkasa kita, tapi ada proses yang telah Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan bagi gereja ini. Maka Bapak Ibu, mari kita bangga menjadi gereja-gereja hari ini, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Dan kita akan lihat masa depan gereja yang cerah. Memang ada banyak tantangan. 10 tahun seperti apa GKI Immanuel, 15 tahun ke depan seperti apa GKI Immanuel, 20 tahun ke depan apakah mereka tetap cinta Tuhan setiap berita Injil? Apakah jemaah-jemaahnya terus diperkenan Tuhan untuk mungkin Bapak Ibu dipercaya dalam kedudukan-kedudukan?
Kalau kita mulai hari ini persiapkan diri, maka kita akan terus melihat bagaimana Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Percayalah, percayalah. Bapak Ibu tidak alami, anak-anak Bapak Ibu alami. Itulah gereja yang memiliki dampak di masa depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong kita menjadi gereja yang memiliki dampak, karena kita bersiap untuk masa depan. Mari kita berdoa.